Struktur organisasi SMA Negeri 5 Bekasi. Yang pertama adalah Kepala SMA Negeri 5 Kota Bekasi dijabat oleh pelaksana tugas Ibu Dr. Haja Ekowati SPD MPD. Di sebelahnya ada Ketua Komite Sekolah dijabat oleh Ibu Farah Dwinita SH. Kemudian yang mengelola Kasubag Tata Usaha adalah Bapak Samad Suryadi SE. Kepala sekolah dibantu oleh wakil-wakilnya. Yang pertama, Wakasek Bidang Kurikulum Rahmat Suryadi, Wakasek Bidang Kesiswaan Bapak Abdul Roja, Wakasek Bidang Sarana Prasarana Bapak Siono, Wakasek Bidang Humas Bapak Muhammad Gaponi, Wakasek Bidang Peningkatan Mutu Ibu Heni Kismarini. Kemudian ada stafnya, kalau Wakasek Kurikulum Ibu Rahayu SPD, staf Wakasek Kesiswaan Bapak Dede Supriyatna dan Bu Elisna, staf Wakasek Sarana Prasarana Ibu Neneng dengan Ibu Kori, staf Wakasek Humas Ibu Siti Warsi dan Ibu Turheni. Kemudian staf Wakasek Peningkatan Mutu Bapak Jatmiko Hartato. Kemudian dibantu juga oleh Kepala Laboratorium, itu Ibu Yeti Nurhayati MPD. Kemudian Kepala Perpustakaan Ibu Hajah Endah Rosmiati, Koordinator ICT Muhammad Sapkudin, Koordinator PKB Ibu Rahayu, Koordinator Bimbingan Ibu Murdia, nanti dibantu oleh wali kelas. Nah, itu yang akan mengelola peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Suryadi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ingin menyampaikan materi tentang kurikulum SMA Negeri 5 Bekasi. Pertama, kalian harus tahu bahwa struktur kurikulum SMA Negeri 5 Bekasi terdiri dari kelompok umum A, kelompok umum B, dan kelompok peminatan. Jadi kalau di SMP atau MTS belum ada ya. Jadi kalau di SMA itu yang membedakannya. Yang kelompok umum A itu di SMP belajar mungkin ya, pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada di SMP juga ya. Bahasa Indonesia, kemudian matematik dan sejarah Indonesia. Ditambah dengan bahasa Inggris. Terus kelompok umum B ada seni budaya, ada prakarya dan kewirausahaan, ada pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Ditambah dengan muatan lokal bahasa Sunda. Itu. Yang membedakan SMA ada peminatannya ya. Peminatan itu kalau zaman Bapak Ibu kalian adalah jurusan ya. Jurusan kalau dulu namanya IPA dengan IPS. Kalau sekarang namanya MIPA dan IPS. Kemudian untuk peminatan matematik dan ilmu pengetahuan alam, itu mata pelajarannya matematik, biologi, fisika, dan kimia. Untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, rencana untuk kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, kelas MIPA-nya ada 7 dan kelas IPS-nya ada 3. Nah, kalian nanti ada program peminatan. Nah, nanti ya, program peminatan itu bagaimana keinginan kamu diisi dalam angket. Nanti linknya ada ya, angket peminatan, apa kalian pilih MIPA, apa kalian pilih IPS ya. Nah, kemudian ada pelajaran lintas minat. Lintas minat itu artinya pelajaran yang tidak diajarkan di MIPA, misalnya ekonomi ya,
lintas minatnya itu kalau untuk yang MIPA itu ekonomi, kemudian bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, dan geografi. Itu untuk lintas minat di kelas MIPA ya. Nanti kalian pilih juga nanti. Kemudian yang berikutnya untuk lintas minat di kelas IPS hanya 2 ya, bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Ini udah wajib dua-duanya diikuti ya. Silakan nanti link dilihat ya, nanti linknya ada, link mengenai kurikulum ada, link mengenai program pembinaan ada. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan akademik. Peraturan akademik ini terdiri dari peraturan kenaikan kelas, peraturan kelulusan, peraturan yang ada di laboratorium ya, yang bersifat akademik. Tapi yang akan saya bahas adalah, karena kalian kelas 10, yaitu kriteria kenaikan kelas ya. Jadi kriteria kenaikan kelas, jadi kalian nanti kemungkinan naik dari kelas 10 ke kelas 11 ya. Kriteria kenaikan kelas yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi semester 1, semester 2 nanti ya harus selesai ya. Artinya semua program sekolah diikuti ya. Artinya kehadiran di sekolah, belajar, tidak boleh memilih mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran harus diikuti karena kan menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi kriteria sikapnya nggak boleh nilainya cukup, harus baik sekali atau baik A atau B gitu ya. Itu di rapotnya. Kalau C otomatis tidak naik kelas langsung ya. Jadi harus baik-baiklah di sekolah, dengan terutama dengan bapak ibu gurunya ya, dan semuanya, dengan teman-temannya, dengan karyawan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Jadi wajib pramuka itu ya. Nanti ada kegiatannya ya. Kegiatan yang pertama itu P2CP ya, harus wajib diikuti. Nanti juga ada tesnya tiap akhir semester ada ya. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah ketuntasan belajar pada semester ganjil dan genap. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Jadi maksudnya begini, kan ada KKM kayak di SMP ya, KKM-nya. Kemungkinan KKM kelas 10 adalah 70 ya. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 70, itu udah masuk nilai kurang ya. Jadi nggak boleh lebih dari 2 ya. Kemudian yang kelima, penentuan kenaikan kelas berdasarkan rapat pleno Dewan Guru, mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran 90% dan mematuhi tata tertib siswa dan peraturan akademik. Jadi kehadirannya 90% ya. Bagusnya sih 100%. Jadi kalau misalnya kehadiran mata pelajaran fisika 1 semester itu 10 kali, jadi tidak hadirnya cukup hanya 1 gitu ya, harus 90%. Itu mungkin salah satu dari peraturan akademik. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya nanti dibuka di web ya, web kurikulum ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.